Pernikahan di atas kertas. Jangan lupa subscribe ya, dukungan kalian untuk berkembangnya channel Novelku. Jangan lupa tersenyum. Kamu berhak bahagia, setidaknya untuk orang-orang yang kamu sayangi. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis selamanya. Chapter 45. Aku gak ngerti ya, apa yang kalian rebutan, apa yang kalian permasalahankan, sampai aku dan Agnes jadi korban. Bisa gak kalian turunin ego kalian gitu, seru Senja memohon. Kita ngerebutin kamu sadar gak sih? Aksa tuh gak pernah ikhlas kalau aku menikahi kamu. Bagi dia, aku sama aja mengambil kamu dari dia. Mungkin dia pikir, kamu akan aku doktrin untuk membenci dia. Padahal apa kenyataannya, gak kan? Justru dia yang memperburuk namanya sendiri dengan melakukan hal buruk kayak gini. Seru Fauzan mengeluarkan unek-uneknya. Kak Aksa gak pernah gitu loh. Dia selalu baik. Kak Aksa gak pernah jahat sama orang. Gak pernah sama sekali. Kamu jangan ngomong kayak gitu terus dong, ucap Senja menahan air matanya. Itu kan opini kamu, tapi emang kamu tahu apa yang terjadi sebenarnya, gak kan? Tanya Fauzan mengunci perkataan Senja. Wanitanya seakan membeku dengan kata-kata yang terdengar saat itu. Seolah ia tak melihat lagi adanya kelembutan yang selama ini ia rasakan. Kamu pernah ngertiin perasaanku gak sih? Pernah memposisikan perasaanmu seperti apa yang aku rasa gak sih? Gak pernah kan? Gak pernah lah pasti. Di umur pernikahan kita yang udah beberapa bulan, sampai detik ini pun yang kamu pikirkan pasti hanya kakakmu. Fauzan menjeda perkataannya sesaat. Ia menatap liris sang istri yang sama sekali tak menghiraukan sedikit pun apa yang tengah Fauzan rasakan saat itu. Sedangkan aku masih terdiam dengan bodoh. Bodoh karena telah mencintai orang yang sudah jelas tak membalas rasaku. Bodoh karena sama sekali tak bisa melepaskan rasa yang telah terlanjur terikat kencang di hatiku. Lagi-lagi Senja terdiam dalam posisinya. Ia menyadari sikapnya yang masih belum cukup dewasa untuk menghadapi masalah. Dalam bayangannya, masih selalu ada Aksa yang selalu mendampinginya. Mau dia salah atau benar, pasti kamu bela. Udah ketahuan salah aja, masih kamu bela, apalagi benar. Selama ini tuh aku selalu ngasih kepercayaan ke kamu. Karena apa? Karena aku sangat mencintai kamu. Senja, aku aja bisa ngasih kepercayaan hati aku ke kamu, apalagi untuk hal yang lain. Bagaikan diberondong peluru bertubi-tubi, tubuh Senja mulai melemas tak berdaya. Ruang hampa yang semula kosong tak berisi sudah mulai menempati ruasnya. Tapi kini segala ruas kembali dirasuki pilu. Sebenarnya aku sakit banget kalau harus marah-marah ke kamu kayak gini. Tapi kalau kamu gak dikasih tahu, kamu akan terus pada pendirian kamu yang salah.
Lalu apa balasan kamu ke aku? Memang seperti itu kan, siapapun itu. Jika kepercayaannya disalahgunakan, pasti ada yang namanya kecewa. Semua orang punya kadar luapan amarahnya sendiri, bukan? Jawab aku, Senja. Nihilkan jawabannya, tanya Fauzan seraya mengintimidasi sang istri. Ketika segala kebaikan tak meminta balasan, di sisi lain ada hati yang berharap untuk sekedar garisan senyuman yang terlukis. Apakah masih bisa? Apakah masih perlu adanya harapan demi harapan dengan menitikan air mata? Kalau kamu terus-menerus membela kakakmu itu yang udah jelas terbukti bersalah, itu artinya aku juga akan terus-menerus membela adikku yang jelas terzolimi oleh kakakmu, seru Fauzan meninggalkan Senja dan kembali ke dalam ruang perawatan. Senja tersentak dalam jiwanya, raga itu memang masih utuh mendiami kodratnya. Tapi ia merasa seakan dirinya melayang jauh dan tak ingin kembali. Ia bukanlah wanita yang sanggup berdebat untuk membela apapun. Mungkin saat pertama kali bertemu Fauzan, ia bisa berdebat selait mungkin. Karena memang tak ada rasa yang mengikat. Tapi sekarang, rasa yang mengikat itu justru menjadikannya semakin lemah. Inilah sebabnya mengapa dulu aku membenci untuk mencintaimu, Fauzan. Karena aku akan jadi lemah, apalagi saat aku harus berdebat dengan kamu, orang yang aku cinta. Demi dia, kakak yang juga sama-sama aku sayangi, gumam Senja mengusap air matanya. Ramai riuh kicauan burung bersahutan di pagi itu. Seraya memberikan himbauan kepada seluruh makhluk di muka bumi untuk selalu tersenyum dan bersyukur. Meski ada luka yang tak terbalut, setidaknya senyumanmu sedikit bisa membuat orang lain beranggapan bahwa kamu baik-baik aja. Rasa lapar yang memberikan sinyal terlalu kuat, membuat Senja bergegas keluar ruangan dan menuju kantin rumah sakit. Ya, sudah beberapa hari ini rumah sakit itu dijadikannya sebagai tempat penginapan. Saat hendak keluar ruangan, betapa terkejutnya Senja saat melihat sosok wanita yang kemarin cukup membuatnya kebingungan. Senja, panggil Clarlista. Clarlista, kok kamu ada di sini? Ngapain? Bukannya urusan kita udah selesai kemarin? Tanya Senja bingung. Urusan yang kemarin sih udah selesai. Aku kesini karena Pak Fauzan yang minta aku datang ke sini, ucap Clarlista menjelaskan. Senja terdiam sesaat. Ia beranggapan bahwa perdebatannya kemarin apakah memungkinkan untuk membuat Fauzan pindah ke lain hati. Lamunannya terhenti kala sosok yang ia bayangkan tiba-tiba muncul. Fauzan ikut keluar ruangan dengan wajah datarnya. Clark langsung masuk ya, seru Fauzan memberikan kode. Aku masuk ya, Senja. Senja hanya menganggukkan kepalanya dan mulai tersadar bahwa mereka tak boleh hanya berduaan aja di ruangan itu. Kalian bisa tolongin saya gak? Tanya Senja menghampiri kedua ajutan yang berjaga di depan kamar rawat. Ada apa, Bu?
Tolong, beliin makanan ya. 3 porsi untuk saya, Fauzan dan temannya. Saya lapar banget, belum sarapan. Baik Bu, ucap salah satu ajudan mengerti. Nanti kalian juga jangan lupa sarapan, gantian aja ke kantinnya ya. Baik Bu, saya permisi dulu. Kemudian Senja menyiapkan nyalinya untuk kembali bertanya serius pada sang suami. Sebab ia tahu kondisi suaminya saat itu pasti masih kesal. Kedatangan seorang klarista cukup membuatnya tegang. Apakah ia akan mementori bisnis pada klarista di rumah sakit itu? Tentu tidak mungkin kan? Fauzan. Lelaki itu hanya menoleh. Sapaan liris Senja malah hanya disahutan oleh Senja, jangan salah paham ya. Aku gak ada niatan lain kok. Aku kesini diminta Pak Fauzan karena Om Haris. Kok jadi karena Papa Haris? Tanya Senja penasaran. Om Haris tahu kalau aku dokter spesialis bedah saraf. Jadi dia mengusulkan untuk aku melihat kondisi Agnes. Karena aku dengar dari Fauzan kalau ada orang jahat yang mencoba membunuh Agnes dengan menyuntikkan racun kemarin. Orang jahat, liris Senja. Melihat ekspresi sang istri yang kembali pada perasaan sendunya, Fauzan pun langsung mengalihkan pembicaraannya pada Klarlista. Gimana Klar, setelah kamu melihat kondisi Agnes, apa mau langsung bertemu dengan dokter yang menangani Agnes? Tanya Fauzan menawarkan. Iya boleh, aku langsung ke ruangan dokter aja deh sekarang. Mudah-mudahan dokternya lagi luang jadi aku bisa berdiskusi dengannya. Siapa nama dokternya? Tanya Klarlista antusias. Dilihat oleh Klarlista kartu nama pasien di ranjangnya. Di sana tertulis nama dokter, Verlita Angel spesialis saraf, FINS, yang kemudian dapat dimengerti dengan mudah oleh Klarlista. Oke, aku langsung ke ruangannya dokter itu aja ya, permisi, ucap Klarlista pamit. Setelah Klarlista keluar dari ruang perawatan Agnes dan Neta, Senja menghampiri Fauzan yang masih terpaku menatap sang adik. Didekatinya sang suami yang benar-benar tak bergeming sama sekali. Dipeluknya tubuh tekar sang suami dari belakang hingga menyingkirkan jarak setipis mungkin. Kamu masih marah sama aku ya? Maafin aku. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku membela orang yang salah. Ini kekeliruanku. Sejujurnya kamu pernah anggap aku ada gak sih? Kamu pernah anggap aku ini suami kamu gak sih? Tanya Fauzan memejamkan matanya. Kan kita emang udah suami istri. Semua orang juga tahu kalau kita suami istri. Kita udah menikah, sahut Senja datar. Ini bukan tentang bagaimana pengakuan aku sebagai suami kamu dan sebaliknya. Ataupun pengakuan kamu pada orang-orang di luar sana bahwa kamu adalah istriku. Ini tentang kita. Kita, apaan sih maksud kamu? Tanya Senja pura-pura.
Pernah gak kamu anggap kalau aku itu suami kamu? Suami yang seharusnya ditempatkan di hidup kamu, di pikiran kamu dan di hati kamu. Yang aku inginkan itu ada di hati kamu, bukan pengakuan orang-orang atas siapa kamu, ucap Fauzan melepaskan pelukan Senja. Tangan sang istri digenggamnya kuat, seraya menyalurkan rasa yang selalu berhasil meredakan bara amarahnya. Ditatapnya lembut mata lentik itu, mata yang selalu membuatnya larut dalam sentuhan. Hati Fauzan begitu terenyuh saat sang permaisuri menitikkan air matanya. Cinta yang ia miliki begitu kuat seakan berkelahi ulat dengan dendam. Aku masih memiliki waktu beberapa bulan ke depan untuk bisa membuatmu mencintai aku dengan tulus. Setidaknya aku akan terus berusaha untuk membuat anak kita lahir dengan cinta. Cinta yang saling dimiliki oleh kedua orang tuanya. Fauzan menyeka air mata sang istri dengan lembut. Batinnya terlalu lemah saat melihat langsung tetesan air mata yang terus-menerus menetes itu. Laki-laki itu begitu lemah, ia tak sampai hati jika meneruskan kekesalannya pada Aksa. Karena ia tahu, yang akan tersakiti saat itu adalah sang istri, dan ia tak sanggup untuk itu. Aku, ucap Senja terbata-bata. Aku sangat mencintai kamu, jangan menangis. Aku sadar kok setiap orang memang berhak mencintai, tapi tak semua orang bisa punya kesempatan untuk saling memiliki. Aku tahu kapasitasku. Dirainya wajah sang istri penuh kelembutan. Diusapnya perlahan pipi mulus nan bersih di hadapannya. Fauzan mendekatkan wajahnya pada Senja. Dibisikannya kata-kata pengertian yang selama ini menghuni sanubari lelaki itu. Jika hanya dari tatap, sebagian besar laki-laki akan menikahi seorang perempuan karena paras dan tubuhnya. Lalu apa alasanku menikahimu sedangkan kita tak pernah bertemu sebelumnya? Yeah, because you're... Karena hasratmu, tanya Senja hati-hati. Laki-laki itu lebih sulit menahan gejolak hasratnya daripada perempuan. Dan laki-laki bisa dengan mudah menyalurkan hasratnya tanpa cinta ataupun pernikahan. Lalu kamu, apa bedanya? Tanya Senja masih mengecilkan volume suaranya. Kalau aku menikahimu hanya karena aku inginkan tubuhmu, lalu kenapa aku pertahankan kamu sampai saat ini? Hati yang jadi alasannya, ucap Fauzan semakin melembut. Hati, sejak kapan kamu mencintaiku? Kamu lagi membohongiku kan? Tak perlu memproklamasikan tentang hati. Yang penting buktikan, aku menyalurkan hasrat karena cinta aku ke kamu. Meski aku tahu kamu pun tak menerimanya dengan rasa. To be continue. Jangan lupa subscribe dan follow Instagramku Yao.
jaga kesehatan selalu. Thanks for watching.